selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kali ini bersama saya Jason Sampo pemirsa. Tentunya spesial di Q&A kali ini. Seperti biasa kami hadirkan tamu yang inspiratif untuk Anda. Dan yang kali ini inspiratifnya juga dibilang sangat berbeda. Kenapa? Karena ini spesial juga dengan bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Kami akan hadirkan sosok yang juga memiliki nilai-nilai pluralisme dan juga toleransi tinggi yang ia wariskan ini dari sang ayah alias Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias yang kita kenal sebagai Gus Dur. Sudah bisa menerawang ya kira-kira pemirsa siapa sosok yang akan kami hadirkan? Nah, tanpa perlu berlama-lama, kami akan kasih sedikit clue-nya untuk Anda dalam tayangan berikut ini. Sosok inspiratif satu ini dikenal karena dedikasinya terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Ia adalah Alisa Wahid, putri sulung dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Sebagai anak dari seorang pemimpin besar yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia, Alisa mewarisi semangat sang ayah dalam memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Alisa berkontribusi dalam memperkuat peran perempuan dan generasi muda dalam menciptakan Indonesia yang lebih toleran. Lalu, bagaimana kisah Alisa dalam menjaga semangat keberagaman di tengah tantangan zaman? Kita saksikan di Alisa Nomor Wahid. Langsung saja kita undang bersama Alisa Wahid. Halo Mbak Alisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita boleh ke tengah lagi Mbak? Seneng bisa ketemu di sini. Senang banget juga karena Mbak Alisa bisa main-main di Q&A dan ketemu sama kita. Jadi senada gini? Loh kan kita kan sebagai sebangsa harus senada nggak sih Mbak? Seirama juga. Kurang beragam nggak sih? Oh justru kurang beragam ya. Tapi nggak apa-apa. Bajunya mungkin nggak beragam. Tapi yang penting kan kita lihat pluralisme yang ada di Indonesia ini beragam. Tapi tetap senada dalam hati dan juga irama. Ya nggak Mbak? Setuju nggak Mbak? Setuju banget. Setuju banget ya. Nah karena Mbak Alisa udah setuju sama saya. Setuju nggak ya kalau misalnya untuk memulai segmen Q&A kali ini. Saya ajak Mbak Alisa untuk main rapid question. Setuju ya Mbak ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Ada beberapa rapid question yang akan saya tanyakan nih ke Mbak Alisa. Ini Mbak Alisa harus jawab cepat ya. Ketika mendengar kata ini langsung disebut ya. Oke. Jakarta atau Jombang? Jombang. Mengurus bidang sosial atau bidang pendidikan? Sosial. Bakso atau mie ayam? Mie ayam banget. Liburan atau kerja? Kerja. Gitu? Emang nggak pengen liburan? Pengen sih. Iya loh, orang banyak healing loh Mbak sekarang. Iya, tapi kalau pergi liburan kenapa keinget kerja ya? Oh gitu ya. Jadi tetap kerja untuk tadi mengurus bidang sosial ya Mbak ya? Betul. Gitu ya. Terakhir, aktivis atau politisi? Aktivis. Aktivis ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Alisa Wahid. Boleh Mbak Alisa? Terima kasih. Kita mau tanya-tanya langsung nih sama Mbak Alisa. Boleh. Aduh, ini apa namanya sebuah kehormatan ya Q&A ini bisa menghadirkan Mbak Alisa, sosok Mbak Alisa di sini. Semoga ini bisa menginspirasi nantinya para pemirsa. Kita akan membuka segmen ini tadi kalau udah ada rapid question. Sekarang ada box yang harus Mbak Alisa buka dan nanti akan ada pertanyaan yang akan kita tanya ke Mbak Alisa. Ada boleh ditampilkan box-boxnya silakan. Yes, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 box Mbak Alisa. Ada nomor-nomornya. Dari ujung sampai ujung mau pilih nomor berapa dulu Mbak? Nomor 2. Soal toleransi. Nah, ini nih pas banget berarti sama sosoknya dekat ya sama Mbak Alisa. Harusnya nggak susah ini. Harusnya nggak susah ya. Bicara soal toleransi, pertanyaan saya pertama deh Mbak. Menurut Mbak Alisa, orang-orang Indonesia udah mulai bertoleransi atau masih toleransinya masih ya ala kadarnya? Atau udah orang Indonesia semuanya udah bisa bertoleransi? Justru begini, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita punya toleransi yang tinggi untuk antaragama, tapi sama suku yang berbeda kita agak-agak membatasi. Gitu. Itu dulu? Dulu. Nah sekarang suku sudah tidak ada persoalan. Karena semua suku bisa ditemukan di mana-mana. Gitu. Tapi sekarang yang berdasarkan agama itu agak turun sedikit gitu. Iya, kemarin sempat misalnya nggak mau punya tetangga orang yang agamanya beda, itu suka muncul gitu. Tapi sekarang sudah mulai kembali ya, sudah mulai kesadaran bahwa nggak bisa ini dunia milik kita bersama nih di Indonesia ini. Dan Indonesia aslinya memang
tanahnya Beragam. tanah yang beragam. Gus Dur tuh bahkan menyampaikan gini, Mas, kalau tidak ada keberagaman, tidak akan ada Indonesia. Gus Dur itu juga dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Betul, Itu kalau nggak salah betul. disematkan di tahun 2004 ya. Iya. Kalau nggak salah ya Mbak, Iya. gelar itu atau Iya. sebutan itu. Iya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, apa sih sebenarnya seberapa besar kontribusi seorang Gus Dur di zaman itu untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita keturunan Tionghoa? Jadi karena situasi politik pada tahun 1960-an itu ada peraturan pemerintah waktu itu, regulasi gitu ya, regulasi yang menyebutkan bahwa kaum Tionghoa tidak boleh menggunakan nama aslinya yang Tionghoa itu, dan juga merayakan hari besar maupun budaya-budaya asli Tionghoa gitu. Nah, itu mulai dari tahun 65. Nah, warga Tionghoa dulu, Mas, kalau mau merayakan Imlek tuh nggak bisa izin dari sekolah, nggak bakalan bisa dirayakan. Nggak leluasa ya zaman itu ibaratnya gitu ya, jadi Mbak, orang ya? tuh harus cuti, orang harus merayakannya diam-diam karena nggak boleh. Nah, pada zaman Gus Dur menjadi presiden, sebagai presiden beliau merasa bahwa tugasnya adalah memelihara Bhinneka Tunggal Ika dengan landasan keadilan untuk semua. Makanya dicabutlah peraturan tersebut, begitu. Karena itu kemudian warga Tionghoa kalau namanya pakai nama khas Tionghoa boleh dipakai, kemudian boleh merayakan Imlek dan tradisi budayanya yang lain juga boleh dijalankan gitu. Yang kita rayakan sampai dengan sekarang kita bisa lihat ya. Iya, akhirnya Imlek pertama kali dirayakan pada tahun 2001 ya di Indonesia. Lalu setelah itu barongsai di mana-mana. Nah, itu kan ekspresi kebudayaan ya gitu. Nah, itu yang membuat kemudian saudara-saudara kita warga Tionghoa merasa bahwa Gus Dur ini jadi Bapak Tionghoa Indonesia. Gitu. Betul. Gitu. Tapi gini, Mbak Alisa, karena sudah dari kecil ditanamkan nilai-nilai seperti itu begitu ya. Pernah ada ngerasa berbeda nggak sih kalau ngelihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Tionghoa atau keturunan? Nggak pernah, Nggak karena pernah ya? di rumah tuh hampir nggak pernah, kan hampir selalu ada orang ya, selalu maksudnya ada tamu gitu. Nah, tamunya udah kadung beragam gitu, jadi kita udah nggak bisa melihat ada sesuatu yang berbeda secara sosial atau secara politik tuh kita nggak tahu gitu. Kita taunya ya santri datang, lalu kemudian ada duta besar dengan wajah misalnya kulit putih gitu. Habis itu ada duta besar yang orang Arab gitu misalnya gitu. Ada mbok-mbok yang pakai kain gitu ya. Kain yang disampirin itu gitu. Tapi juga ada inang-inang dari Sumatera Utara gitu misalnya. Jadi terlalu banyak warga Papua itu kan sering sekali mendatangi Gus Dur itu. Jadi saya sudah terbiasa dengan itu dan melihat Gus Dur memperlakukan sama. Itu ya kalau misalkan sedang menunggu Gus Dur, antara duta besar sama mbok-mbok tadi itu, sama inang-inang, ya sama aja duduknya gitu. Termasuk rekan-rekan atau keluarga-keluarga yang memang keturunan Tionghoa begitu ya. Betul, Dan merasa terganggu sama sekali ya Mbak ya? Nggak ada, Mas. Oke, Nggak kalau ada. misalnya Mbak Alisa nggak merasa terganggu dengan hal-hal seperti itu, apakah nanti di segmen berikutnya saya akan juga undang panelis-panelis yang mungkin akan bertanya-tanya nih sama Mbak Alisa. Apakah Mbak Alisa akan terganggu soal itu? Nah, tergantung Makanya, ya. ini Tergantung pertanyaan gitu. kita akan lihat, kita akan buktikan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kemudian sama ini yang hitam juga kesetaraan. Wow. Ini saya jualan nih. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.